Halo Sobat Ngontak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan soal UTBK asli tahun 2024 sebagai siap sukses untuk UTBK 2025. Pada soal kali ini kita diberikan ilustrasi sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat ilustrasinya itu berupa segitiga. Di mana di sini itu ada titik A dan B. Dan titik A dan B ini terletak pada ujung suatu tembok tetap yang sejajar dengan garis L dan tegak lurus dengan jarak titik ini, maksudnya tegak lurus dengan sesuatu ini ya, memang belum dilengkapi, harusnya dengan dinding ini. Nah, jarak titik A dan B adalah 2 meter. Lampu L terletak pada garis L kecil sehingga bayangan titik A dan B yaitu A aksen dan B aksen yang terbentuk di dinding. Oke. Jadi di sini itu ada 3 buah fokus kita ya. Di sini ada lampu, terus ada tembok, ini tembok. Yang ini merupakan tembok. Terus yang mendatar ini tuh adalah dinding yang perlu teman-teman lihat ya. Ada lampu, tembok sama dinding. Nah, di kasus ini si lampu ini tuh dia menyinari tembok ini, yang si tembok A, B. Nah, ketika lampu ini menyinari si tembok, maka nanti si titik A dan B ini akan punya bayangan. Bayangannya ini akan terbentuk di dinding bagian bawah. Nah, dimana bayangannya itu nanti disebut sebagai bayangannya A itu adalah A aksen, sementara bayangan B nya itu nanti adalah B aksen. Nah, panjang si tembok itu adalah 2 meter gitu ya. Nah, sementara jarak tembok ke dinding itu adalah T meter, dan bagian sini itu panjangnya adalah X meter yang belum diketahui. Jika T sama dengan 2 meter dan X sama dengan 3 meter dan jarak A aksen ke garis L adalah 6 meter, maka jarak lampu L ke dinding adalah berapa? Oke. Di sini diberikan bahwa nilai T-nya ini nanti adalah 6 meter. Kemudian nilai X-nya ini nanti adalah 3 meter. Dan jarak A aksen ke garis L, berarti A aksen ke garis L karena garis L itu adalah garis yang tegak ini, yang tegak lurus terhadap dinding, berarti jarak A aksen terhadap garis L itu yang mana? Yaitu garis sepanjang ini. Nah, itu yang menyatakan jarak dari A aksen ke garis L. Nah, sekarang diminta apa? Jarak lampu ke dinding. Nah, ini lampu nih tadi. Dinding itu yang bagian sini, berarti yang diminta itu sebenarnya adalah garis yang tegak lurus ini deh. Nah, teman-teman, jadi kalau diilustrasikan ulang bentuknya kira-kira seperti ini ya. Ini AB tadi, AB itu panjangnya merupakan 2 meter, di sini 2 meter. Kemudian panjang T ini juga diberikan. Panjang T itu berapa? 2 meter. Ini 2 meter ya teman-teman ya. Si panjang T-nya ini 2 meter. Kemudian panjang X-nya ini adalah 3 meter. Ini adalah 3 meter yang bagian sini. Nah, kemudian ada jarak dari A aksen ke garis L. A aksen ke garis L, ini garis L. Supaya mudah, ini ada beberapa titik potong lagi, sebelah sini dan sebelah sini. Ini kita kasih nama aja. Ini namanya titik S, ya ini namanya titik T untuk mempermudah kita. Berarti jarak dari A aksen ke garis L, ya, itu sama saja dengan jarak A aksen, jarak A aksen ke titik S yang baru kita buat tadi. Nah, ini hanya titik pemisalan aja supaya mudah ya. Karena garis L itu kan yang ini ya teman-teman ya. Garis yang tegak ini. Nah, itu berapa tuh panjangnya dari A aksen ke S? A aksen ke S itu panjangnya adalah 6 meter gitu ya. Nah, diminta menentukan jarak lampu ke dinding adalah berapa? Jarak dari lampu ke dinding. Lampu kita itu ini yang L. Dinding kita itu yang bawah. Berarti sama saja dia minta jarak dari L ke S gitu ya. Jarak L ke titik S. Nah, ke titik S. Nah, ini ngitungnya pakai apa? Pakai perbandingan aja teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan 2 buah segitiga. Karena di sini ada 2 buah segitiga yang sebangun. Segitiga LS A aksen, LS A aksen, dan segitiga siapa lagi yang sebangun? Segitiga AT A aksen, AT A aksen. Oke. Nah, mereka ini sebangun. Nah, kalau dalam matematika ketika 2 buah segitiga dikatakan sebangun, maka perbandingan sisi yang bersesuaian itu pasti sama gitu. Nah, karena kita mau cari sisi
yang tegak jarak dari L ke S gitu ya. Berarti kita cari sisi tegak dari segitiga yang besar. Nah, kita bandingkan aja tuh. Panjang LS dibandingkan dengan sisi tegak dari segitiga yang kecil yang mana? Yang ini. Jarak dari A ke T. Berarti LS bandingkan dengan AT sama dengan perbandingan dua sisi lainnya juga yang bersesuaian. Nah, kita punya tuh sisi datar dari segitiga yang besar. Sisi datar dari segitiga yang besar berarti siapa? Sisi datarnya berarti SA aksen. SA aksen. Sisi datar dari segitiga yang kecil siapa? Sisi datarnya berarti dari titik T ke A aksen, berarti T A aksen. Nah, LS ini yang dicari. LS bandingkan dengan AT. AT itu totalnya adalah 2 meter, tambahkan 2 meter berarti sama dengan 4 meter. Kemudian ada SA aksen. SA aksen itu yang ini, totalnya adalah 6 meter. Bandingkan sama TA aksen. Nah, TA aksen ini berapa? Nah, TA aksen ini bisa kita hitung. Kalau dari S ke T itu panjangnya 3 meter, maka dari TA aksen ini panjangnya berapa? Supaya jadi 6 meter totalnya. Ya, tinggal kita kurang aja gitu ya. 6 meter kurangkan dengan 3 meter, berarti ini panjangnya harus 3 meter. Gitu. Nah, bandingkan ini juga 3 meter. Nah, sehingga untuk ngitung LS tinggal kita operasikan, ini pindah ke sana, jadikan perkalian ya. Kita lakukan perkalian silang aja. Ini kita kalikan ke sana. Tuh. Berarti nanti akan sama dengan 4 meter kalikan dengan 6 meter per 3 meter. Dan bisa perkecil ini sama ini bisa cara hasilnya adalah 2 sehingga panjang dari LS itu sama dengan 8 meter. Sehingga jawaban untuk soal yang pertama ini adalah yang E.